Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya Akna Nur Sabrina, hadir menyapa Anda. Kali ini saya akan bawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, Himadiktar Berbagi 2025, salurkan donasi untuk panti asuhan yatim dan duafa di Magelang. Himpunan Mahasiswa Penerima Beasiswa KIPK Universitas Tidar atau Himadiktar kembali menggelar kegiatan tahunan Himadiktar Berbagi yang berlangsung pada Sabtu 15 Juni 2025. Kegiatan ini bertempat di Panti Asuhan Yatim dan Duafa Muhammadiyah Dukun, Kabupaten Magelang. Pada kesempatan tahun ini, Himadiktar berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp1.150.000 serta sejumlah barang layak pakai seperti pakaian dan buku. Seluruh donasi dikonversikan dalam bentuk barang kebutuhan sehari-hari yang langsung disalurkan ke panti asuhan seperti sabun mandi, sabun cuci, alat-alat kebersihan, dan perlengkapan lainnya. Himadiktar Berbagi merupakan program tahunan yang diinisiasi oleh Divisi Sosial Masyarakat Himadiktar. Tahun ini mengusung tema dalam berbagi kita bertemu, dalam harapan kita bersatu sebagai semangat untuk menebarkan kepedulian dan motivasi. Nasib Fahrudin, Kepala Divisi Sosial Masyarakat Himadiktar, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur mahasiswa penerima beasiswa KIPK. Pengelola panti asuhan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa Himadiktar. Mereka berharap melalui kegiatan ini, anak-anak di panti terinspirasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Himadiktar Berbagi bukan hanya sebatas program kerja, tetapi juga merupakan wadah untuk menyalurkan nilai-nilai kepekaan sosial dan semangat berbagi. Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul harapan baru bagi anak-anak panti yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi meskipun terbatas secara ekonomi. Berita yang kedua, dosen teknik mesin Untidar kenalkan teknologi 3D printing di SMK Islam Secang sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Dosen teknik mesin Universitas Tidar melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK Islam Secang, Magelang selama 3 hari pada Senin hingga Rabu 16–18 Juni 2025. Kegiatan ini diketuai oleh Insinyur Ikhwan Taufik SPD, MENG, dengan mengusung tema pelatihan 3D Design, Slicing, dan 3D Printing. Sebanyak 20 peserta yang terdiri dari guru dan siswa dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di Laboratorium Komputer SMK Islam Secang. Sejumlah dosen dan mahasiswa teknik mesin Untidar juga terlibat aktif dalam pelaksanaan pengabdian ini. Kegiatan pelatihan dilakukan secara bertahap selama 3 hari. Pada hari pertama, peserta dibekali dengan pengenalan dan praktik menggunakan software CAD untuk mendesain objek 3D. Mengingat peserta berasal dari bidang otomotif, mereka diajak membuat miniatur part mesin seperti piston. Hari kedua dilanjutkan dengan proses slicing menggunakan aplikasi slicer berupa Ultimaker Cura yang menyiapkan file desain untuk masuk ke tahap cetak 3D. Selain belajar prosesnya, peserta juga diajak melihat langsung proses 3D printing dan dipersilakan mencetak objek yang telah mereka desain sebagai hasil dan cindera mata dari pelatihan. Antusiasme peserta terlihat tinggi sejak hari pertama hingga akhir kegiatan. Adi Saputra selaku peserta menyatakan bahwa materi mudah dipahami dan ia mendapat pengalaman baru melalui pelatihan ini. Sementara itu, Eka Putri menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan sudut pandang baru terhadap desain manufaktur dengan teknologi 3D printing. Insinyur Ikhwan Taufik selaku Ketua Tim Pengabdian menyampaikan bahwa tujuan utama dari program ini adalah untuk memperkenalkan teknologi 3D printing secara langsung kepada masyarakat akademis, khususnya di kalangan siswa SMK. Ia juga menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki kewajiban tridharma untuk membawa ilmu yang bermanfaat langsung kepada masyarakat. Guru SMK Islam Secang, Bapak Atas, mengungkapkan harapannya agar melalui pelatihan ini siswa memiliki keterampilan tambahan yang relevan dengan dunia industri masa kini. Kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan bekal yang cukup dalam menghadapi tantangan di dunia industri. Berita yang ketiga, gandeng bersama hijaukan dunia. Mahasiswa Universitas Tidar, industri, sekolah, dan pemerintah daerah kompak wujudkan aksi lingkungan nyata.
Sebanyak 50 bibit pohon tabebuya dan pucuk merah ditanam bersama 93 siswa MTS Yajri Payaman pada Selasa 18 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Gandeng Bersama Hijaukan Dunia, hasil kolaborasi Universitas Tidar, PT Sinar Putra Aryaguna, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, dan MTS Yajri. Bibit pohon disediakan oleh DLH melalui BSPTH dan akan dirawat secara berkelanjutan oleh pihak sekolah yang sudah memiliki program penghijauan sekolah. Sebelumnya, pada 31 Mei 2025 juga telah digelar sosialisasi dampak lingkungan dari penggunaan LPG 3 kg kepada 30 siswi MTS Yajri. Melalui sosialisasi tersebut, siswa diajak memahami peran pohon dalam mengurangi emisi karbon rumah tangga. Direktur PT Sinar Putra Aryaguna, Mustanir, menyatakan harapan agar program ini menjadi langkah awal kerjasama berkelanjutan antara dunia industri dan pendidikan. Salah satu mahasiswa pelaksana dari Ilmu Komunikasi Untidar, Wahyu Khairul Wajni, menyebut kegiatan ini sebagai momen edukasi lingkungan yang relevan dan membuka kesadaran anak muda. Program ini memiliki 3 tujuan pokok: membangun pembelajaran nyata untuk siswa, menghadirkan solusi alami untuk emisi rumah tangga, dan menciptakan lingkungan belajar yang sejuk dan berkelanjutan. Inisiatif ini membuktikan bahwa kerjasama mahasiswa, industri, sekolah, dan pemerintah daerah dapat melahirkan aksi nyata yang bermanfaat bagi lingkungan. Berita yang keempat, Propana Reload menyelenggarakan produktif program dukungan kesehatan inovatif di Panti Rehabilitasi Mental dan Jiwa Bethesda Magelang bersama mahasiswa Ilmu Komunikasi. Program dukungan kesehatan inovatif atau produktif resmi diselenggarakan oleh CV Prospek Mitra Abadi yang dikenal sebagai Propana Reload bersama mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tidar. Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif CSR perusahaan untuk memperkuat peran sosial dan kemanusiaan di tengah masyarakat. Program produktif telah berlangsung pada Rabu 18 Juni 2025 di Panti Rehabilitasi Mental dan Jiwa Bethesda Magelang. Sebanyak 80 pasien mengikuti rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mendorong pemulihan fisik dan mental melalui gerak aktif dan edukasi. Peserta terdiri dari beragam usia, mulai dari usia produktif, lansia, hingga usia parubaya. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ibu Ani selaku pengurus panti, dilanjutkan dengan senam bersama yang dipandu oleh Ibu Hanik sebagai instruktur. Suasana senam berlangsung hangat dan interaktif, dengan antusiasme tinggi dari pasien dan pendamping. Setelahnya, para peserta mengikuti sesi sharing dan edukasi di Aula Panti yang masih dipandu oleh Ibu Hanik dan didampingi oleh suaminya yang berprofesi sebagai guru olahraga. Dalam sesi ini, dijelaskan bahwa gerakan fisik berperan besar dalam proses penyembuhan jiwa dan tubuh. Beberapa pasien juga turut berpartisipasi dengan membagikan pengalaman pribadi mereka mengenai manfaat aktivitas tubuh dalam keseharian. Kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat apresiasi serta pemberian susu kalsium sebagai simbol dukungan berkelanjutan dari Propana Reload kepada pasien Panti Rehabilitasi Bethesda. Respon positif datang dari semua pihak terlibat, baik dari Panti Rehabilitasi maupun dari pihak Propana Reload sendiri. Mereka menyatakan keinginan untuk menjadikan kegiatan ini sebagai bagian dari program rutin yang berkelanjutan. Kolaborasi ini juga diharapkan tidak hanya menjadi kunjungan sesional, melainkan langkah awal untuk program-program sosial yang lebih terarah dan konsisten. Melalui produktif, Propana Reload dan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar berharap dapat terus membangun semangat pemulihan dan kemanusiaan di lingkungan masyarakat yang membutuhkan. Berita yang kelima, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tidar berkolaborasi dengan PT BPR Dana Rakyat Sentosa Magelang dorong literasi keuangan keluarga lewat program CSR pada anggota pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya literasi keuangan dalam keluarga, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tidar bekerja sama dengan Bank BPR Dana Rakyat Sentosa Magelang dalam sebuah program CSR yang digelar pada Jumat 20 Juni 2025 di Desa Sukosari, Kecamatan Badongan. Mengusung tema perencanaan dan pengelolaan keuangan dalam keluarga, program ini menyasar anggota kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK.
Kegiatan ini merupakan kampanye edukasi keuangan yang mengangkat berbagai materi penting seperti penyusunan skala prioritas pengeluaran, pentingnya tabungan dan dana darurat, hingga strategi mengelola utang dan modal usaha. Pemateri dari PT BPRDRS, Bu Rifa, menyatakan bahwa literasi keuangan tidak hanya penting untuk meningkatkan pemahaman keuangan keluarga, tapi juga untuk memperkenalkan lembaga keuangan yang aman dan terpercaya kepada masyarakat. Bu Rifa juga menekankan agar ibu-ibu PKK lebih produktif dan bijak dalam mengatur pengeluaran untuk menghindari resiko pinjaman online. Septama Bimarayoga selaku Ketua Panitia mengungkapkan bahwa tujuan utama program ini adalah memberikan pemahaman dasar tentang pengelolaan keuangan keluarga secara bijak dan praktis. Respon dari masyarakat dirasa sangat positif. Peserta aktif bertanya dan berbagi pengalaman, bahkan pemerintah desa mendukung penuh agar kegiatan sejenis bisa terus berkelanjut ke depannya. Berdasarkan hasil evaluasi, mayoritas peserta mengalami tantangan keuangan, terutama saat tanggal tua karena anggaran menipis dan pengeluaran tak terduga. Namun setelah mengikuti materi, terjadi peningkatan pemahaman mereka terhadap perencanaan keuangan yang sehat, serta pemilihan produk keuangan yang aman. Program ini membuktikan bahwa edukasi literasi keuangan merupakan investasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membentuk kebiasaan finansial yang lebih bertanggung jawab di masyarakat. Berita yang keenam, pembekalan magang terintegrasi 2025. FKIP Untidar siapkan mahasiswa menjadi guru profesional dan kontributor masyarakat. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar menyelenggarakan pembekalan magang terintegrasi 2025 pada Kamis 26 Juni 2025 di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran, yang dihadiri oleh mahasiswa FKIP yang akan mengikuti program magang di sekolah-sekolah mitra. Dekan FKIP, Dr. Ahmad Muhlisin, MPD, membuka kegiatan secara resmi dan menjelaskan bahwa program ini merupakan inovasi dari FKIP Untidar. Magang terintegrasi menggabungkan 3 kegiatan akademik sekaligus, PLP 1, PLP 2, dan kuliah kerja nyata atau KKN dengan total bobot 10 SKS. Program akan dilaksanakan di sekitar 50 sekolah di kota dan Kabupaten Magelang. Penggabungan 3 program ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat pemahaman mahasiswa secara utuh tentang dunia pendidikan, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Dr. Muhlisin juga menekankan agar mahasiswa tetap menjaga etika profesional selama proses magang dan mampu memberikan kontribusi nyata di lapangan. Pada sesi pertama, Imam Baik Haki, MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang membawakan materi tentang kebijakan kurikulum sekolah. Beliau menjelaskan bahwa kurikulum merdeka masih digunakan, namun saat ini diarahkan pada pembelajaran yang lebih mendalam atau deep learning. Program-program sekolah juga telah mengadopsi pendekatan inklusif dan penanaman 7 kebiasaan positif seperti bangun pagi, ibadah, membaca kitab suci, dan kegiatan adab pagi yang dilaksanakan sejak jam 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ketua LPPM Untidar, Dr. DRA Eni Budi Orbawati, MSI, pada sesi berikutnya menyampaikan bahwa meski pengelolaan magang berada di bawah FKIP, proses konversi mata kuliah KKN tetap dikoordinasikan dengan LPPM sesuai mekanisme akademik Universitas Tidar. Selanjutnya, Dr. Bambang Subali, MPD, membawakan materi dengan tema menjadi guru profesional dan menegaskan bahwa program magang ini merupakan langkah strategis untuk membangun kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian calon guru. Melalui program ini, diharapkan mahasiswa FKIP Untidar dapat membangun kompetensi keprofesian sejak dini, berkontribusi secara langsung di masyarakat, dan menjadi agen perubahan di bidang pendidikan. Berita yang ketujuh, jadwal pengumuman seleksi mandiri Untidar diundur, berlaku untuk semua jalur mandiri Universitas Tidar tahun 2025. Universitas Tidar mengumumkan penyesuaian jadwal penting terkait seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru tahun 2025. Sesuai kebijakan terbaru, jadwal pengumuman hasil seleksi mandiri Untidar mengalami perubahan dari yang semula 24 Juni 2025 akan diundur menjadi 1 Juli 2025.
Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMP 2025 nomor 466 A.U/SNPMP 6/2024 tertanggal 10 Juni 2025. Perihal permohonan perubahan daya tampung seleksi mandiri tahun 2025 pasca pendaftaran ulang calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus SNBT tahun 2025. Perubahan jadwal ini berlaku untuk semua jalur seleksi mandiri Universitas Tidar tahun 2025 meliputi seleksi mandiri jalur kerjasama mitra sekolah atau SMJK-MS, seleksi mandiri jalur kerjasama mitra dunia usaha dan industri atau SMJK-DUDI, seleksi mandiri jalur prestasi atau SMJP, seleksi mandiri berdasarkan nilai UTBK atau SMUTBK, seleksi mandiri ujian tertulis atau SMUT. Calon peserta seleksi mandiri diharapkan dapat terus memantau informasi resmi dari Universitas Tidar melalui laman um.untidar.ac.id. Laman tersebut menyediakan informasi terlengkap mengenai persyaratan, jadwal, tata cara pendaftaran, biaya, hingga proses registrasi mahasiswa baru. Perubahan jadwal ini diharapkan dapat memberikan waktu tambahan bagi calon mahasiswa untuk melakukan persiapan yang lebih matang sebelum memasuki tahap berikutnya di dunia perguruan tinggi. Berita yang terakhir, pendaftaran mandiri lebih fleksibel, Untidar buka seleksi mandiri One Day Service atau SMODS, daftar dan ujian di hari yang sama. Universitas Tidar kembali membuka jalur penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri One Day Service atau SMODS untuk tahun akademik 2025. SMODS adalah jalur seleksi mandiri berbasis ujian tertulis komputer atau computer based test dengan materi tes potensi skolastik, literasi bahasa Indonesia dan Inggris, serta penalaran matematika. Keunikan dari skema SMODS terletak pada kemudahannya, di mana calon peserta dapat melakukan pendaftaran dan mengikuti ujian dalam hari yang sama. Calon mahasiswa dapat memilih program studi yang masih tersedia daya tampungnya pada saat pendaftaran. Pendaftaran dibuka selama 3 hari, yaitu mulai 14 sampai 16 Juli 2025 dan dilakukan secara online melalui laman http://smart.untidar.ac.id. Ujian dilaksanakan sesuai dengan hari pendaftaran masing-masing peserta, sedangkan pengumuman hasil kelulusan dijadwalkan terbit pada 18 Juli 2025. Selain itu, terdapat ketentuan tambahan yang memberikan kesempatan pendaftaran langsung pada hari pelaksanaan ujian selama masih terdapat kuota peserta yang tersedia. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan, jadwal pelaksanaan, tata cara pendaftaran, besaran biaya, hingga alur registrasi mahasiswa baru, calon peserta dipersilakan mengakses laman resmi Universitas Tidar di um.untidar.ac.id. Diharapkan, melalui skema SMODS ini, akses dan fleksibilitas calon mahasiswa dalam menempuh seleksi masuk perguruan tinggi semakin terbuka lebar dan dapat meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi secara merata. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selanjutnya, silakan kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Akna Nur Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.